Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Setelah sekian lama kita sudah menjalani liburan sekolah walaupun tetap di rumah saja agar kesehatan kita bisa terjaga. Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja sehingga tak terasa kita sudah mulai memasuki pembelajaran di semester 2. Ya, semoga semuanya tetap semangat dalam mempelajari pelajaran semester 2 walaupun tetap di rumah. Insya Allah pahala yang akan kita dapatkan tetap seperti kita bersekolah seperti biasa. Tetap semangat ya, insya Allah kita tetap dilindungi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya untuk pelajaran PHI kali ini kita masih mempelajarinya di bab 7. Walaupun di semester kemarin sempat kita mempelajarinya tentang puasa di bulan Ramadan, tetapi itu baru subtema bagian A aja. Ya, nanti akan Bu Hera jelaskan keseluruhan tentang puasa di bulan Ramadan. Ya, sebelum kita mulai mempelajari bab 7 tentang puasa di bulan Ramadan, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya. Puasa di bulan Ramadan adalah rukun iman yang keempat, ya, yaitu diwajibkan berpuasa untuk umat Islam. Kemudian arti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak subuh sampai maghrib. Ya, jadi ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk memakan atau minum dari setelah subuh sampai maghrib. Dalil atau ayat yang menerangkan tentang puasa, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 akan Bu Hera bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran mewajibkan berpuasa, maka sebagai seorang muslim kita harus mengikuti perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang hukumnya adalah wajib. Ketika kita tidak mengerjakannya, maka kita akan berdosa. Ya anak-anak ya, terutama bagi orang-orang muslim yang sudah balik. Kalau yang masih anak-anak, tidak mengapa, tapi dianjurkan untuk ikut berpuasa agar melatih dari kecil sehingga ketika besar, dia sudah terbiasa untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari perintah dalam puasa Ramadan atau ketentuan pada puasa Ramadan. Ya, yang pertama, kapan sih kita mulai berpuasa di bulan Ramadan? Ya, itu kita bisa mengetahuinya dengan melihat bulan yang disaksikan oleh orang yang adil. Kemudian, menyempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari. Kemudian, adanya ilmu hisab atau ilmu perhitungan sehingga orang-orang yang ahli agama bisa menghitungnya dan nanti kita bisa tahu kapan dimulainya 1 Ramadan atau dimulainya awal puasa. Ya. Terus kemudian siapa yang wajib berpuasa? Ada 4 yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah orang-orang yang beragama Islam atau seorang muslim. Yang kedua, sehat akalnya, maksudnya tidak gila ataupun tidak hilang ingatan. Kemudian yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Kemudian yang keempat adalah mampu mengerjakan puasa. Karena
ada juga orang dewasa seperti nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang yang sakit, biarpun dia sudah dewasa atau balik, tapi dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa karena mungkin sakit atau karena memang dia sudah berumur tua. Ya, kemudian syarat sah puasa ada 2, yaitu suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua, pada waktu yang diperbolehkan puasa, yaitu ketika bulan Ramadan, dan tidak berpuasa ketika waktu-waktu diharamkan ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Ya. Selanjutnya rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ketika kita tidak menjalankan rukun puasa, maka puasa kita tidak sah atau batal ya. Yang pertama adalah niat. Ya, niat yang ketika kita mau berpuasa sebaiknya disunahkan kita niat di malam hari. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, boleh ketika sahur. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan seperti makan, minum sejak terbit fajar atau setelah subuh sampai tenggelamnya matahari atau sampai waktu maghrib. Kemudian menghindarkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mabuk, ya, terus keluar darah haid, keluar darah nifas, murtad atau keluar dari agama Islam, dan yang membatalkan puasa lainnya. Kemudian sunnah puasa, ketika kita mengerjakan, maka kita akan bertambah pahala kita. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya itu jangan terlalu malam. Kalau bisa nggak terlalu lama pada waktu mau subuh. Jadi kita nggak terlalu lama laparnya, ya. Mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, ketika berbuka atau azan maghrib, kita menyegerakan berbuka. Itu sunnahnya. Jangan ditunda-tunda. Walaupun hanya seteguk air putih ketika kita dalam perjalanan gitu. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan 3 kurma dan air putih atau yang manis. Ya. Selanjutnya yang keempat, berdoa sewaktu berbuka puasa. Tadi sudah Bu Hera terangkan sunnah-sunnah berpuasa, salah satunya niat. Insya Allah anak-anak sudah hafal ya niat puasa. Jangan lupa dibaca ketika malam hari atau ketika sedang sahur. Ya, Bu Hera akan ingatkan kembali bagaimana doa ketika niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Insya Allah ketika kita niat, kita akan tidak merasa lapar ataupun Allah akan bantu kita untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa ini. Selanjutnya, ketika maghrib, kita disunahkan untuk bersegera berbuka puasa. Ketika kita dalam perjalanan, kita harusnya punya minum yang kita simpan, yang kita bawa, agar kita bisa berbuka puasa ketika dalam kendaraan atau di perjalanan, sehingga tidak menunggu sampai rumah, karena sunnahnya menyegerakan berbuka puasa. Doanya akan Bu Hera ingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karena mulah aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu dan rahmatmu aku berbuka, wahai Tuhan sebaik-baik pemberi rahmat. Ya, jadi kalau misalnya memang artinya nggak hafal, nggak apa-apa. Yang penting kita sebelum berbuka atau ketika kita mau berpuasa, kita disunahkan untuk membaca niat puasa dan doa ketika berbuka puasa. Insya Allah masih ingat ya anak-anak ya. Ya, anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah berpuasa, Rasulullah melakukan hal-hal seperti ini. Kalau di buku PHI disebutkan praktik puasa Ramadan. Yang pertama adalah berniat malam hari, waktunya yaitu setelah terbenamnya matahari sampai imsak. Jadi boleh malam atau ketika kita sahur atau sebelum imsak ya. Jadi kita disunahkan untuk niat. Hadis Rasulullah SAW sebagai dalilnya,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma lam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ahmad wa Baihaqi wa Ibnu Hazimah. Artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Huzaimah. Jadi sudah jelas dalilnya, yaitu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ketika kita berpuasa tapi kita tidak niat, maka puasanya tidak sah. Jadi memang pertamanya itu harus niat. Seperti sabda Rasulullah pada hadis yang lain, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu perbuatan yang baik itu harus didahulukan dengan niat. Yang kedua, makan sahur pada waktu dini hari hingga waktu imsak, kurang lebih 10 menit menjelang waktu subuh. Jadi mengakhirkan makan sahur agar kita tidak cepat lapar, ya, sehingga makan sahurnya agak dekat-dekat ketika waktu subuh. Yang selanjutnya nomor 3, tidak makan dan minum serta menahan segala nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau waktu azan maghrib. Jadi menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, selanjutnya tidak melakukan perbuatan tercela dan berkata kotor. Karena apa? Karena nanti kita tidak akan mendapat pahala berpuasanya. Selanjutnya menyegerakan berbuka puasa apabila telah sampai waktunya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita membahas tentang ibadah di bulan Ramadan atau amalan-amalan apa saja yang sebaiknya kita kerjakan di bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Karena ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipat di hari biasanya. Kalau di buku ini hanya ada 2 amalan. Yang pertama adalah salat taraweh, yang kedua adalah tadarus. Ya, salat taraweh di sini pengertiannya adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Ya, tapi juga boleh dilakukan di masjid atau boleh dilakukan di rumah. Sebaiknya dilakukannya berjamaah. Selanjutnya, salat taraweh juga jumlahnya rakaatnya itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ya, di sini ada hadis-hadis Rasulullah sebagai dalilnya di halaman 85. Boleh kalian ikuti yang mana aja. Insya Allah itu juga sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian di sini juga ada cara melakukan sholat tarawih. Ya, dilakukan berjamaah dengan 20 rakaat ditambah witir 3, ya, atau dilakukannya 8 rakaat dengan witir 3 juga boleh. Dan juga boleh sendiri atau berjamaah, boleh di masjid atau di rumah. Tetapi sebaiknya di masjid dan berjamaah. Nah, selanjutnya di halaman 86 ini juga ada tata cara melakukan sholat taraweh. Dari mulai niat, terus rakaatnya juga. Bisa nanti kalian baca kembali tata caranya. Insya Allah kalian sudah paham karena sudah sering melakukan sholat tarawih ketika di bulan Ramadan. Ya, selanjutnya yaitu amalan selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, yang sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Ya, boleh sendiri baca Al-Qurannya, juga boleh berjamaah atau dengan teman-teman yang lain bergantian tadarusnya. Ya, selanjutnya amalan yang sebaiknya kita kerjakan ketika bulan Ramadan tidak hanya sholat taraweh atau tadarus aja. Kita juga bisa infak atau sodakoh. Ya, dengan infak dan sedekah kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Kemudian juga kita juga bisa duduk di masjid pada waktu setelah subuh sampai fajar. Ya, jadi kita bisa ikut juga sholat fajar, sholat sunnah masjid juga. Kemudian kita juga bisa melakukan zikir-zikir dan doa
dibanyakin zikir dan doa pada bulan Ramadan yang berkah ini. Selanjutnya juga ketika 10 malam terakhir kita juga bisa melakukan itikaf di masjid. Dan juga kita bisa beribadah lebih lagi ketika 10 malam terakhir karena nanti akan adanya Lailatul Qadar. Ya, itu amalan-amalan yang di bulan Ramadan yang insya Allah pahalanya bisa berlipat ketika kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya, anak-anakku sekalian, yang terakhir bagian dari bulan Ramadan adalah hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sudah tahukah kamu tentang hikmah mengerjakan puasa Ramadan? Puasa Ramadan yang dilakukan dengan baik, maka akan mendatangkan banyak manfaat dan hikmah. Hikmah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyehatkan jasmani dan rohani. Di antara hikmah puasa adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Ketika berpuasa, lambung kita itu kosong dari makanan. Hal ini sangat baik bagi kesehatan karena kita telah mengistirahatkan otot-otot pencernaan. Sehingga pencernaan kita akan menjadi baik kembali ketika sekian lama berbulan-bulan selalu bekerja untuk mengolah makanan yang kita makan. Ya. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah melatih sikap sabar dan bisa mengendalikan diri. Karena di bulan Ramadan itu hakikatnya adalah melatih kesabaran kita, ya, sabar atas godaan, sabar atas ujian, dan juga sabar atas musibah. Sehingga kita sudah terlatih di bulan Ramadan agar kita mempunyai sikap sabar dan bisa mengendalikan diri kita dari emosi dan lain-lain atau marah, ya. Yang ketiga, melatih sikap jujur. Ya, karena jujur adalah lawan dari dusta atau bohong. Puasa adalah ibadah yang melatih diri bersikap jujur karena berpuasa atau tidaknya kita yang mengetahui hanya antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa tapi kita masih bohong, maka sia-sia puasa kita sudah menahan lapar dari pagi sampai maghrib, ternyata tidak akan dapat pahala dari Allah, ya, dan menggugurkan pahala-pahala kita yang sudah kita kumpulkan selama ini nanti akan terhapus karena kita bohong atau dusta. Yang keempat, melatih sikap disiplin. Dengan berpuasa kita bisa disiplin. Kenapa? Karena kita makannya juga teratur. Subuh ada waktu-waktunya. Kemudian ketika kita berbuka di waktu maghrib ada waktu untuk berbuka. Jadi tidak makannya di jam-jam yang kita mau, ya, karena berpuasa itu sudah ditentukan makan dan minum ketika kita sahur dan juga ketika kita berbuka. Yang kelima, puasa merupakan salah satu cara untuk meraih ketakwaan. Ya, dalilnya la'allakum tattaqun. Ya, ketika kita melakukan berpuasa atas perintah Allah, maka Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Jadi adalah untuk meraih ketakwaan. Itu hikmah puasa Ramadan. Yang terakhir adalah kita bisa merasakan penderitaan orang yang sedang kesusahan. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui, rasanya lapar tuh kayak gini. Ya, bagaimana orang-orang yang susah yang tidak mempunyai uang, dia mungkin makannya sehari sekali, atau sehari itu ketika dia tidak punya uang, dia tidak makan sama sekali. Jadi itu yang kita rasakan ketika kita berpuasa, sehingga timbul ada rasa peduli dengan sesama. Ketika kita punya harta sedikit atau makanan sedikit, kita bisa berbagi kepada mereka, sehingga kita juga mendapat pahala dan mereka juga mendapat kebahagiaan dari apa yang kita berikan. Ya, itulah contoh dari hikmah puasa Ramadan. Semoga kita semua merasakan hikmah puasa Ramadan ini. Ya, cukup sekian dari Bu Hera. Silakan nanti dibaca-baca lagi tentang puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf jika ada salah-salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.